telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman-teman industri. Pertama adalah kami berpandangan memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah. Politik yang dikaitkan dengan kebijakan untuk mempertahankan ekonomi nasional kita, khususnya di sektor gas. Bapak Ibu semua, dalam waktu hampir 10 hari terakhir kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor keramik dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR, Pak Dasko dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman-teman industri. Pertama adalah kami berpandangan memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah. Dalam menindaklanjuti pikiran tersebut, maka untuk gas, kita tahu bahwa harga gas dunia lagi melambung. Kita membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama untuk HGBT tetap di angka 6,5 sampai dengan $7 per MMBTU, dan ini adalah rapat kilat kami dengan Pertamina, dengan Pak Simon dan Pak Arief sebagai Direktur PGN. Memang ini tidak mengenakan semuanya, tapi kita harus ikat pinggang untuk menyelamatkan lapangan pekerjaan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk HGBT di 6,5 sampai dengan $7. Untuk gas pipa industri yang non HGBT tetapi industrinya atau kilangnya, sumurnya ada di wilayah Jawa, itu tetap di angka $9,6 per MMBTU. Yang terjadi sekarang itu adalah karena terjadi penurunan produksi dari kilang-kilang kita yang ada di Jawa Barat. Jawa Timur nggak ada isu. Di daerah Barat yang mengcover Jawa Barat, Banten, dan DKI, maka yang terjadi adalah mempergunakan LNG. LNG ini diambil dari wilayah Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan beberapa daerah luar Jawa lainnya. Kemudian harganya naik sampai dengan harga di pasaran itu 20 sampai dengan $23 per mm. Itulah yang menjadi penyebab kenapa teman-teman dari sektor industri meminta pemerintah harus turun tangan. Atas dasar arahan Bapak Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 sampai 16 sen. $16 per mm. Tapi setelah kita menghitung dan kami sudah pergi kepada Presiden, diturunkan menjadi $13 per mm. Jadi dari 20 sampai 23 dolar per mm sekarang diturunkan menjadi 13. Teman-teman semua, kenapa ini terjadi? Karena memang untuk LNG kenapa harganya tinggi? Dia itu diambil dari daerah-daerah yang butuh kos transportasi, kemudian dilakukan regasifikasi ulang, kemudian baru dikirim lewat pipa. Itulah biaya yang timbul. Nah, sementara sumur-sumur yang ada di wilayah Jawa Timur itu produksinya sesuai dengan target lifting, tetapi di dalam sumur-sumur yang ada di wilayah Barat itu terjadi penurunan. Tapi secara akumulasi lifting gas kita itu mencapai target APBN. Karena itu gas tidak kita impor. Jadi masalahnya adalah bukan tidak adanya gas, gas ada, tapi harga LNG-nya yang mahal. Jadi kita telah memutuskan untuk LNG industri di harganya $13 per mm. Demikian Pak Dasko yang perlu kami
sampaikan kepada publik. Terima kasih. Terima kasih Pak Bahlil. Ini kabar gembira bagi kalangan industri maupun teman-teman dari serikat pekerja yang kemarin mengeluhkan dampak dari harga gas yang naik, gas industri yang naik bisa kemudian menyebabkan PHK. Oke, sebagai penutup saya minta Menteri Sekretaris Negara untuk menyampaikan beberapa hal dari pemerintah. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman media. Terima kasih Pak Dasko dan beserta seluruh pimpinan DPR. Terima kasih Ibu Destri beserta dengan seluruh Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dan kemudian dari Kementerian Keuangan juga diwakili oleh dua Wamenkeu hari ini hadir. Pak Suhasil Taker ya. Terima kasih juga Pak Bahlil sudah berkenan ikut hadir untuk menyelesaikan permasalahan gas beserta dengan seluruh jajaran dari Pertamina dan PGN. Ada juga Wamen Perindustrian. Terima kasih Pak Wamen. Baik teman-teman, jadi hari ini sebagaimana biasanya para penanggung jawab perekonomian berkoordinasi dan hari ini cukup lengkap karena juga ikut dihadiri oleh teman-teman dari DEN yang memberikan pandangan maupun saran-saran dan memang karena ini kebetulan juga sedang berlangsung Piala Dunia, ibarat tim sepak bola mengurusi ekonomi juga bagaikan tim sepak bola yang semua harus saling berkoordinasi, semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan mulai dari makro, mulai dari fiskalnya sampai kepada sektor real yang kita hadapi di lapangan. Salah satu contohnya adalah berkenaan dengan masalah kebutuhan gas untuk industri kita. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Dasko beserta dengan Bapak Ibu semuanya. Kita berharap koordinasi ini dapat terus kita tingkatkan untuk memastikan seluruh perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Dasko, terima kasih untuk semuanya. Baik, terima kasih semua atas kehadiran pada rapat koordinasi pada hari ini. Juga teman-teman media, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hal yang tidak pasti itu, dan ada kesepakatan saya rasa yang tercapai bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek ya, karena kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat, sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro. Dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan baik dari segi fiskal maupun dari segi moneter, dan koordinasi antara fiskal dan moneter itulah yang kita bahas ya. Dan kedua mungkin juga yang disepakati, keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik, namun kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita. Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust ya. Dan itu tidak tentu terlepas dari kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab secara teknis untuk melakukan hal itu. Pembahasan berjalan dengan baik dan saya rasa ini forum yang baik untuk melakukan tukar pikiran antara kita semua, karena kita ingin tentunya ekonomi Indonesia maju. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Destri, Deputi Gubernur Senior BI, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami berterima kasih juga kepada Pak Dasko yang telah memberikan kesempatan juga pada kita. Seperti pertemuan ini sebenarnya pertemuan rutin merupakan koordinasi khususnya antara fiskal dan moneter. Dan dari kami seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Mari, bahwa dalam situasi ketidakpastian global yang sangat tinggi, maka kami di Bank Indonesia tentunya perlu membuat suatu kebijakan yang sifatnya memang jangka pendek untuk mencapai stabilitas. Dalam hal ini adalah kita bicara nilai tukar. Dan kebijakan tentu satu nilai tukar dan kedua likuiditas.
Nah, untuk nilai tukar mungkin dari teman-teman media juga sudah aware bahwa dalam 1 bulan terakhir ini kami memang sudah menaikkan BI rate kami sebesar 100 basis poin, sehingga sekarang berada di posisi 5,75%. Dan yang terjadi kemudian adalah repricing atau penyesuaian harga, baik itu untuk instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ataupun oleh pemerintah, yaitu SRBI dan SBN, di mana dalam satu bulan di bulan Juni ini telah terjadi inflow yang cukup signifikan, sehingga secara year to date dari Januari hingga akhir Juni tanggal 26 yang lalu, inflow yang masuk untuk di portfolio SBN dan SRBI kita itu sudah mencapai sekitar 9 miliar US dollar. Jadi itu pertama, tentunya confidence dari offshore yang tentu juga akan tercermin dari confidence di masyarakat kita di Indonesia. Yang kedua, untuk likuiditas, tentunya Bank Indonesia juga akan terus menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki. Sebagai contoh untuk likuiditas di operasi moneter kami, kalau kita lihat di akhir bulan Mei, ekspansi yang kami lakukan sekitar 600 triliun, maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga 1.000 triliun. Khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar falas kita. Demikian mungkin yang kami bisa sampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Destri. Wakil Menteri Keuangan Pak Yuda, waktu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, mungkin ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik. Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7% dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3%. Jadi masih sangat terjaga. Pajak juga tumbuh dengan baik 19,1% dan juga dari sisi belanja juga masih di atas 30%. Yang kedua, tadi juga banyak dibahas tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Destri adalah koordinasi antara anggota KSSK, termasuk antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan, khususnya yang terkait dengan penempatan dana pemerintah di perbankan. Setelah dievaluasi, diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi. Yang kemarin 281 triliun akan dikembalikan lagi 281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026. Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit. Karena informasi dari perbankan, permintaan kredit itu masih cukup tinggi, tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit. Dan diperkirakan kemarin di bulan Mei kredit tumbuh 11,5%. Kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di dalam bulan-bulan ke depan. Oleh sebab itu likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada kabar bagus, Pak Menteri SDM, silakan. Baik.